Halo teman-teman sekalian, saya Agrifa Idwarta Manalu, mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, Stambu 23 dari kelas A. Di sini, saya ingin mengajak kita semua untuk menonton dan mengkritisi salah satu video yang berjudul Sejarah Sumpah Pemuda dari channel Muspada. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Banyak yang membayangkan bahwa pada hari itu, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengucapkan sebuah sumpah sakral yang berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Narasi ini sangat melekat dalam ingatan kolektif masyarakat, bahwa pada hari itu seolah-olah telah terjadi upacara yang hikmat dengan semangat kebangsaan. Namun, apakah benar kenyataannya seperti itu? Pertama-tama, mari kita perhatikan potongan narasi video edukasi populer tentang Sumpah Pemuda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islamatan Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kalimat tersebut terdengar sangat familiar karena apa? Itulah versi yang kita dengar dari sekolah-sekolah dan peringatan Hari Besar Nasional. Namun, narasi tersebut beberapa mengandung ketidaktepatan sejarah. Misalnya, Organisasi Indonesia Muda terbentuk tahun 1930, 2 tahun setelah terjadinya Kongres. Tahun 1928, peristiwa tersebut tidak disebut istilah Sumpah Pemuda, melainkan Kongres Pemuda II yang menghasilkan putusan Kongres. Istilah Sumpah Pemuda pada saat itu belum ada. Hal ini dijelaskan lebih mendalam dari salah satu video wawancara sejarawan Profesor Ihwan Ajari yang juga merupakan salah satu dosen Unimed Pendidikan Sejarah. Masih di tahun 54 juga ada upaya untuk memperingati Kongres. Kemudian tahun 55, 56 sudah mulai, ya, 55, 56. 56 itu sebetulnya sudah mulai penting, peristiwa itu dimulai dibelokkan, ya. Yang sebetulnya Kongres kemudian disakralkan. Itu 55, 56 sudah mulai. Ya. Kemudian ya, 57, 58 Kongres Pemuda yang sudah disulap menjadi sumpah, peristiwa biasa-biasa kemudian disakralkan menjadi sumpah, itu digunakan Soekarno untuk memukul, ya, orang-orang yang melakukan gerakan dalam sejarah disebut ingin memisahkan diri dari Indonesia. Padahal seperti PRRI Permesta sudah dikoreksi, itu adalah tuntutan, keinginan untuk diperhatikan, ya, koreksi terhadap pemerintah pusat. Beliau mengatakan bahwa sejak tahun 1955 hingga 56, makna Kongres Pemuda mulai terjadi pembelokan, dan periode 1957 hingga 58, istilah Kongres Pemuda mulai disulap menjadi Sumpah Pemuda. Pada saat itu, Presiden Soekarno memanfaatkan narasi untuk memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi gerakan daerah seperti PRRI dan Permesta. Nah, bahkan dalam pidatonya tahun 1958, ia dengan tegas mengatakan, jangan coba-coba mengkhianati proklamasi dan Sumpah Pemuda. Hal ini dapat kita lihat bahwa makna Sumpah Pemuda atau istilah Sumpah Pemuda tidak hadir secara tiba-tiba pada tahun 1928, melainkan adanya konstruksi politik yang kuat era 1950-an. Maka, mari kita lihat dokumen asli dari peristiwa tersebut. Dokumen ini berjudul Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, bukan Sumpah Pemuda. Dokumen ini berisi keputusan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dalam dokumen ini dapat kita lihat tertulis kerapatan lalu mengambil keputusan. Dalam teks ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang terjadi adalah pengambilan keputusan organisasi, bukan pengucapan sumpah sakral seperti yang kita bayangkan. Bahkan, penggunaan istilah putusan dijelaskan secara eksplisit dalam naskah tersebut. Dan penjelasan mengenai perubahan penggunaan istilah dijelaskan di dalam kajian ilmiah yang dimuat pada Jurnal Putri Hijau tahun 2024. Dalam jurnal tersebut, Ibu Rosmaide Sinaga, salah satu dosen pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan, dan rekan-rekannya menuliskan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah bersumpah, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan kata kongres tidak lagi dipakai diganti dengan kata sumpah.
Mereka juga menegaskan bahwa kata Kongres Pemuda kedua kalah pamor apabila dibandingkan kata Sumpah Pemuda, dan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang sebenarnya merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda 1928. Tidak terdapat pernyataan, tulisan, ataupun bacaan sumpah pada Kongres Pemuda tersebut. Sudah terjadi pembelokan sejarah selama bertahun-tahun mengenai istilah Sumpah Pemuda melalui media dan pendidikan. Kajian ini penting karena memperlihatkan perubahan istilah dari Kongres menjadi sumpah bukanlah sebuah kebetulan, melainkan proses pembentukan ingatan kolektif bangsa setelah peristiwa itu terjadi. Artikel dari Detik News turut memperkuat hal ini. Dalam artikel berjudul Istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada 28 Oktober 1928. Detik menyebutkan bahwa istilah tersebut sama sekali tidak digunakan pada saat peristiwa berlangsung. Sebutan Sumpah Pemuda baru muncul sekitar 3 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1955. Menariknya, artikel ini mengutip sejarawan Kate Fulcher yang mengatakan bahwa Sumpah Pemuda muncul dari proses penciptaan simbol keindonesiaan. Itu sudah menjadi produk politik. Pernyataan Kate Fulcher ini menjelaskan secara spesifik bahwa Sumpah Pemuda bukan sekedar istilah sejarah, melainkan simbol politik yang dibentuk secara sadar oleh negara dan masyarakat untuk memperkuat identitas nasional. Jika dirangkai dari seluruh sumber, dimulai dari narasi populer, wawancara Profesor Iwan Azari, dokumen asli Kongres, jurnal Putri Hijau, dan artikel Detik, dapat terlihat dengan jelas bahwa istilah dan makna Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga hari ini adalah hasil dari proses konstruksi sejarah. Pada tahun 1928 yang terjadi adalah Kongres Pemuda II yang menghasilkan putusan Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa. Nah, memahami konstruksi sejarah bukan berarti mengecilkan 28 Oktober 1928. Justru sebaliknya, dengan kita mengetahui bagaimana istilah itu terbentuk dan berkembang, kita jadi menghargai peran sejarah sebagai sesuatu yang hidup. Dari sini kita bisa belajar kritis bagaimana bangsa membentuk ingatan dan identitasnya.